Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Wakil-wakil Dekan, Kajur, dan juga segenap sivitas akademika Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, para LKM, panitia, PBAK yang saya banggakan, dan juga peserta PBAK atau calon mahasiswa baru Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga yang saya cintai, yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbicara terkait Islam moderat. Ya, berbicara tentang Islam moderat ini tidak lepas dari adanya perpecahan golongan, firqoh atau sekte-sekte di dalam agama Islam. Yang mana sebelumnya di zaman Rasulullah SAW, umat Islam ini belum begitu terlihat problem atau persoalan-persoalan di tubuh umat Islam. Karena pada waktu itu ketika ada problem, ketika ada persoalan-persoalan di tubuh umat Islam, bisa langsung terselesaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, mulai muncul berbagai persoalan, berbagai problem di tubuh umat Islam. Waktu itu ketika Rasulullah SAW wafat, terjadi persoalan tentang siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan umat Islam pada waktu itu. Terjadilah persoalan antara Ansor dan juga Muhajirin untuk menentukan siapa pemimpin Islam selanjutnya setelah Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar yang menjadi tonggak estafet yang melanjutkan kepemimpinan umat Islam setelah Rasulullah SAW. Abu Bakar masih sedikit problem-problem di era waktu itu, di tahun 632 sampai 634 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Umar. Di masa Umar juga belum begitu terlihat problem-problem. Selanjutnya di masa Utsman baru terjadi fitnah kubro, yaitu adanya pembunuhan terhadap Khalifah Utsman, karena ada beberapa pemberontak yang menganggap bahwa kepemimpinan Utsman ini dia melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga ada yang beranggapan bahwa Utsman ini sudah melanggar ajaran-ajaran syariat Islam, maka boleh dibunuh. Nah, itu ada pemikiran Islam seperti itu. Nah, puncaknya di masa Sayyidina Ali, yaitu terjadi peperangan. Ada dua peperangan pada waktu itu. Ada perang Jamal, yaitu perang saudara. Lalu ada perang Siffin antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadi arbitrase, kompromi antara Ali dengan Muawiyah. Nah, dari situ ada beberapa kelompok yang tidak sepakat dengan adanya arbitrase antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Nah, orang-orang yang gak sepakat ini memberontak, dia membuat barisan sendiri, dan pada akhirnya bahkan sampai membunuh Sayyidina Ali, yaitu yang bernama Ibnu Muljam. Nah, dari situlah awal mula terjadi perpecahan sekte-sekte di dalam agama Islam. Orang-orang yang gak sepakat dengan Sayyidina Ali ini yang kemudian dinamakan sebagai Khawarij. Dan orang yang setia dengan Sayyidina Ali, dia kemudian dinamakan sebagai Syiah. Nah, lanjut di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, Bani Umayyah itu mulai muncul berbagai sekte-sekte di dalam Islam. Ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah. Nah, sebenarnya awal mula Islam moderat ini embrionya dari golongan Murji'ah. Ini masih di masa Sayyidina Ali. Jadi Murji'ah itu dia tidak berontak kepada Ali dan juga tidak setia dengan Ali. Dia mengambil di tengah-tengah. Kan tetapi belum memiliki konsistensi ideologi yang tepat. Nah,
Hingga pada akhirnya dia hanya memutuskan bahwa hukum Sayyidina Ali itu nanti di akhirat. Nah, jadi dia tidak memiliki sikap apa-apa, itu Murji'ah. Sehingga nanti muncul adanya aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu al-manjilah bainal munjilatain, yang dia mendewakan akal. Nah, itu di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah begitu gencar sekte-sekte Islam, khususnya dalam bidang teologi Islam. Ada yang dia berpikiran bahwa manusia itu memiliki kehendak penuh dalam melakukan dosa, dalam melakukan pahala, tidak ada campur tangan, yang namanya Qadariyah. Terus ada yang dia menganggap bahwa manusia ini hanya sebatas wayang, dia melakukan dosa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, oleh Tuhan, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi manusia tidak punya dampak apa-apa, yang dinamakan Jabariyah. Ada Mu'tazilah yang dia mendewakan akal. Nah, ada yang ekstrim, yaitu namanya Khawarij itu yang tadi. Dia memandang Islam, memahami Islam secara tekstual, sehingga menganggap bahwa Sayyidina Ali itu sudah melakukan dosa besar karena kompromi dengan Muawiyah. Nah, begitu berkecimuk sekte-sekte Islam hingga akhirnya muncul Abu Hasan al-Asy'ari yang menjembatani berbagai macam ideologi, berbagai macam sekte di dalam Islam. Karena secara sederhananya pada waktu itu ideologi Islam ada yang ekstrim kiri, ada yang ekstrim kanan. Nah, Abu Hasan al-Asy'ari yang awalnya dia di Mu'tazilah karena merasa bahwa Mu'tazilah ini sangat mendewakan akal dan menyampingkan teks-teks atau normatif Islam dari Al-Quran. Nah, akhirnya 40 tahun Abu Hasan al-Asy'ari di Mu'tazilah merenungi berbagai macam polemik di tubuh umat Islam. Akhirnya dia memiliki pemikiran untuk menjembatani berbagai macam ideologi yang ada di dalam Islam, sehingga itu yang nantinya menjadi satu sekte yang namanya Asy'ariyah, yang saat ini kita kenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disitulah awal mula ada istilah Islam moderat. Moderat itu dia di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim ke kanan, tidak terlalu ekstrim ke kiri. Dan Islam moderat ini bisa menjadi solusi terhadap berbagai macam problem, terhadap berbagai macam persoalan yang ada di tubuh umat Islam. Nah, Islam wasatiyah sendiri atau Islam moderat, ya, dalam bahasa Arabnya Islam wasatiyah itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, ummatan wasata itu dimaknai sebagai Islam moderat. Ada yang memaknai Islam yang menyikapi dengan adil. Ada yang memaknai wasatiyah itu adalah Islam yang terbaik. Nah, ini di dalam tafsir Al-Wajiz, ya, karya Wahbah Al-Juhaili ini mengatakan wasato itu dia mengartikan sebagai umat yang terbaik, adil, dan sebagai umat yang moderat. Nah, kenapa kok bisa dikatakan wasatiyah itu umat yang terbaik? Karena dengan posisinya dia tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, dia mampu menjembatani, mampu menjadikan solusi problem-problem yang ada di tubuh umat Islam. Makanya dinyatakan sebagai Islam atau umat yang terbaik karena matang dalam memahami ajaran agama Islam. Tidak hanya sebatas tekstual, juga tidak hanya sebatas rasional akal melepaskan teks Al-Quran, tapi dikolaborasikan antara memahami Al-Quran sebagai normatif atau teks ajaran sumber, juga tidak menutup mata dari adanya kontekstual realitas sosial yang ada di masyarakat, sehingga dikatakan sebagai umat yang terbaik. Nah, kemudian juga dalam tafsir Al-Kashaf, ya, karyanya Syekh Jamaah-Sari, sama dikatakan umatan wasaton itu adalah umat yang terbaik. Nah, itu di dalam Al-Quran dalil tentang Islam moderat. Gitu.
Nah, sejatinya itu apa sih Islam moderat itu? Ini yang perlu adik-adik ketahui, bahwasanya Islam moderat itu bukan golongan atau sekte baru. Bukan. Tetapi Islam moderat ini adalah salah satu sikap dalam beragama Islam yang dia mampu memoderasi keberagaman. Jadi sikap keberagamaan kita di dalam berislam, nah, itu dikatakan sebagai Islam moderat karena mampu memoderasi keberagamaan, mampu menjadi solusi terhadap berbagai macam problematika yang ada di tubuh umat Islam. Nah, Islam moderat ini memahami ajaran Islam dengan kandungan Al-Quran, kaidah syariah, maslahah, serta menjadi penengah yang mempertimbangkan toleransi dalam melihat persoalan sosial. Jadi dalam memahami ajaran agama, Islam moderat ini sangat komprehensif. Selain dari Al-Quran sebagai teks ajaran sumber, juga tidak menutup mata dari konteks sosial yang ada di masyarakat. Karena pada dasarnya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Dan Islam itu mengatur semua aspek kehidupan. Bukan hanya bidang syariah, tauhid saja, tapi juga sosial, ekonomi, politik, semuanya ada di dalam ajaran agama Islam. Makanya Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah yang memiliki misi rahmatan lil alamin. Sehingga outputnya adalah kedamaian, ketentraman, dan juga kasih sayang. Nah, itu sejatinya Islam moderat itu seperti itu. Nah, orientasi dari Islam moderat ini adalah prinsip santun dalam bersikap, berinteraksi yang harmonis dalam bermasyarakat, mengedepankan kedamaian serta anti terhadap kekerasan dalam berdakwah. Karena memang sejatinya Islam adalah Islam kedamaian, rahmat, kasih sayang. Jadi kalau misalkan kita menemukan wajah Islam, mengatasnamakan agama Islam, akan tetapi tidak memberikan nilai-nilai kedamaian, tidak memberikan nilai-nilai kasih sayang, ketentraman, yang ada justru malah kebencian, itu perlu dipertanyakan dalam memahami ajaran agama Islam. Karena pada sejatinya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bahkan dari segi bahasa, aslama yuslimu islaman, salima, salom, itu artinya kedamaian. Jadi kalau ada yang membawa mengatasnamakan agama Islam, tapi yang terjadi adalah kebencian, kehancuran, itu berarti ada persoalan kesalahpahaman dalam memahami ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Makanya ada istilah Islam moderat atau ummatan wasaton. Itu untuk memecah problem pemahaman agama Islam yang tidak sebenarnya. Itu. Nah, prinsip-prinsip dalam Islam moderat, yang pertama, prinsip dalam Islam moderat itu memahami Islam secara komprehensif. Jadi dari berbagai macam sisi sudut pandang itu dipelajari betul dengan matang ajaran agama Islam itu. Bukan hanya sebatas tekstual dari ajaran sumber Al-Quran dan hadis Rasul, akan tetapi juga melihat konteks, kondisi sosial, ekonomi, politik, semuanya ada terkandung di dalam ajaran agama Islam. Sehingga memahami Islam itu ya secara komprehensif, secara matang. Tidak akan mudah menyalahkan orang lain, tidak akan mudah memberikan ujaran-ujaran kebencian mengatasnamakan Islam. Karena sebenarnya problem saat ini, banyak orang, seorang muslim yang tidak memahami Islam secara komprehensif. Dia hanya memahami Islam secara kontekstual. Sehingga yang terjadi seperti Khawarij tadi itu. Adanya pembunuhan, adanya pengerusakan, penghancuran. Karena tidak memahami Islam secara komprehensif. Hanya memahami Islam secara tekstual. Dari Al-Quran saja. Dari hadis terjemahan saja. Padahal untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis,
itu butuh waktu yang berpuluh-puluh tahun. Tidak sebentar ulama-ulama dulu dalam mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu hadis. Ada ulumul Quran, ada ulumul hadis. Dalam ulumul Quran ada asbabun nuzul, ada ilmu lugoh, ada nahwu, sorok, mantek, bade, dan lain sebagainya. Baru bisa memahami Al-Quran. Hadis ya juga sama, ada yang namanya ulumul hadis, ada asbabul wurud, ada hadis sahih, hadis doif. Tidak hanya sebatas teks terjemahan saja. Nah, ulama-ulama dulu itu mempelajari betul secara komprehensif, dan kita saat ini sebenarnya kalau misalkan belum mampu untuk mempelajari Islam sampai ke akar-akarnya secara komprehensif, minimal kita mengikuti ulama-ulama yang sudah memperdalam ajaran agama Islam secara komprehensif. Gitu. Yang kedua, toleransi. Nah, Islam moderat ini tidak gampang menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Begitu banyak perbedaan-perbedaan, begitu banyak warna, bukan hanya di tubuh umat Islam, tapi juga seluruh makhluk hidup, seluruh umat manusia. Perbedaan-perbedaan yang ada ditanggapi dengan toleransi dalam menghadapi berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada. Itu Islam moderat. Ya, karena sejatinya Islam rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Yang namanya lil alamin itu, alam itu adalah ma siwallah, sesuatu yang selain Allah, makhluk hidup, bukan hanya manusia. Makanya harus mampu menjaga keseimbangan. Makanya kenapa manusia dijadikan sebagai khalifah fil ard, gitu. Selanjutnya keadilan dan juga keseimbangan. Nah, karena umatan wasaton itu bisa diartikan sebagai keadilan dan juga keseimbangan. Keseimbangan di dalam hidup. Gitu. Ya, berbagai macam aspek kehidupan kita harus seimbang. Hablum minallah, hablum minanas, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam. Itu harus ada keseimbangan. Gitu. Tidak menitik beratkan pada satu sisi saja. Gitu. Nah, itu Islam moderat karena memahami Islam secara komprehensif. Jadi mampu dalam menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, keseimbangan antara manusia dengan manusia, keseimbangan antara manusia dengan alam semesta. Nah, itu prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam moderat. Nah, selanjutnya kita membahas Islam Nusantara. Karena Islam Nusantara ini merupakan salah satu wujud dari moderasi Islam yang ada di Indonesia. Nah, ini banyak yang menganggap bahwa Islam Nusantara itu sesat. Islam Nusantara itu ideologi yang keluar dari ajaran agama Islam. Nah, ini perlu diluruskan. Karena justru Islam Nusantara ini sebagai bentuk wujud dari umatan wasaton. Ya, dia mampu mengkolaborasikan antara budaya Nusantara dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Islam Nusantara ini lahir tumbuh dalam balutan tradisi dan budaya Nusantara, Islam yang damai, ramah, dan toleransi. Menurut K.J. Abdurrahman Wahid, ya, dalam buku Pribumisasi Islam, bahwa Islam Nusantara sebagai ajaran normatif yang berasal dari Tuhan, kemudian diakulturasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Jadi bukan berarti Islam Nusantara itu dia mengedepankan kebudayaan lalu menghilangkan nilai-nilai ajaran agama Islam, menghilangkan syariat-syariat Islam, bukan. Islam Nusantara itu dia mempertahankan kebudayaan yang ada di Nusantara dengan mengkolaborasikan, memodifikasi dengan ajaran agama Islam. Nah, itu jadi bukan menghilangkan syariat-syariat agama Islam. Nah, itu wujud moderasi Islam yang ada di Indonesia. Nah, karena Islam datang ke Indonesia itu dengan pendekatan kebudayaan. Kita kenal Wali Songo, ada Sunan Bonang yang dia menggunakan alat musik,
untuk dakwah menyebarkan agama Islam. Ada Sunan Kalijaga yang sebagai nama kampus kita UIN Sunan Kalijaga. Beliau dakwah agama Islam, menyebarkan agama Islam dengan cara kebudayaan, sehingga mampu diterima oleh masyarakat Jawa, masyarakat Nusantara yang pada waktu itu sama sekali belum mengenal ajaran agama Islam, dengan pendekatan kebudayaan, sehingga akhirnya Islam diterima di Nusantara karena adanya akulturasi kebudayaan ya, dalam berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam. Budayanya tidak hilang, syariat Islamnya pun tidak hilang sedikit pun. Nah, Islam Nusantara ini berdiri di antara dua paham yang beragam, yaitu liberalisme dan fundamentalisme. Jadi ini Islam Nusantara ini sebagai penengah di antara dua paham yang ekstrim di Indonesia. Karena di Indonesia juga pernah kita terpengaruhi oleh ajaran-ajaran ekstrim. Ya, yaitu di tahun 1300-an. 1330. Ya, pada waktu itu sehingga yang menjadikan lahirnya embrio organisasi besar Nahdlatul Ulama. Pada waktu itu ada pemikiran-pemikiran Islam pembaharu yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, atau yang sekarang kita kenal dengan ideologi Wahabi, masuk ke Indonesia membawa aliran Puritanisme yang dia memurnikan ajaran agama Islam kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Puritanisme itu sangat ekstrim sekali. Nah, sehingga menganggap bahwa tahlilan itu bid'ah, maulidan itu bid'ah. Nah, itu aliran-aliran Puritanisme. Itu terjadi 1330 datang ke Indonesia. Nah, begitupun ada aliran-aliran yang sangat liberal pada waktu itu. Nah, aliran-aliran yang sangat liberal, yang dia mengedepankan akal, bahwa tidak percaya akan adanya syariat-syariat Islam. Jadi ibadah kepada Tuhan itu ya hanya cukup dengan hati saja, tidak perlu melakukan sholat 5 waktu. Nah, itu ajaran yang liberal. Nah, makanya digaungkan kembali oleh kalangan tradisionalis, Islam-Islam tradisionalis, yang dia mempertahankan adat istiadat budaya yang ada di Nusantara, tapi juga tidak menghilangkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, sehingga diperkuat kembali di Muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang, yaitu memperkuat adanya Islam Nusantara. Karena Islam Nusantara itu adalah kekayaan yang kita miliki oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Dan itu adalah wujud dari umatan wasaton, atau wujud moderasi keberagamaan yang ada di Indonesia. Tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Maka kenapa sampai saat ini Indonesia bisa bertahan dengan berbagai macam suku bangsa, dengan berbagai macam warna, ya, tetapi masih bisa bersatu. Bhinneka Tunggal Ika masih tetap bertahan. Karena itu bentengnya adalah Islam Nusantara, Islam moderat itu. Hanya untuk menghancurkan Indonesia itu ya merongrong aliran-aliran atau ajaran-ajaran Islam Nusantara, sehingga menjelek-jelekan Islam Nusantara. Itu yang akan mengikis kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, lalu kenapa harus Islam moderat? Kenapa harus Islam wasatiyah? Nah, pertama menurut Hasan Al-Basri, ya, dinukil oleh Syekh Abdullah bin Bayah dalam kitab Al-Amin fil Islam wa Thaqafah at-Tasamuh wal Wi'am. Nah, menurut Hasan Al-Basri, bahwa beragama Islam ini berarti berada di posisi moderat, tidak ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri, seperti yang diungkapkan Imam Hasan Al-Basri mengenai hal ini. Ya, Ibnu Ibad An-Nazi mengatakan bahwa berada di jalan syariat itu adalah hal yang sangat berat untuk dilakukan, karena hal itu selalu bersikap adil dan di tengah-tengah atau moderat. Jadi Islam ini kan jalan syariat itu kan sangat susah sekali. Nah, sangat susah sekali. Ya, kita memahami Al-Quran itu kan sangat susah sekali. Makanya menjadi Islam yang terbaik itu ya menjadi Islam yang moderat. Tidak gampang menyalahkan orang lain. Kita lihat di dunia ini, ketika
adik-adik sekalian pergi ke tanah suci Mekah, itu berbagai macam madhab sholat itu ya berbagai macam, nggak sama, semua dalam melaksanakan syariat sholat. Nah, makanya fungsinya Islam moderat itu untuk memahami, ya, menengahi berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada di tubuh umat Islam. Karena tidak bisa dipungkiri kita sudah terlalu jauh dari Rasulullah zamannya, ya, udah berabad-abad, ya 15 abad lamanya Rasulullah SAW wafat, sehingga terjadi problematika. Nah, makanya yang ada ya kita hanya mengikuti para ulama yang betul-betul memahami Islam secara komprehensif. Tuh. Terus yang kedua, Islam moderat ini memberikan solusi di tengah polemik pertentangan dan pertengkaran di tubuh umat Islam. Sampai saat ini pun masih terjadi perpecahan, pertentangan di antara tubuh umat Islam. Sampai saat ini masih terjadi. Nah, Islam moderat ini sebagai penengah, sebagai solusi. Gitu. Terus yang terakhir, memberikan pemahaman akan nilai Islam yang sesungguhnya, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, pada dasarnya tadi saya katakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, Islam moderat ini mengembalikan pemahaman yang ekstrim, ya. Kita ingat bahwa dasar Islam itu rahmatan lil alamin, kedamaian. Gitu. Makanya Islam moderat itu menguatkan itu. Nah, tantangan saat ini pertama, banyak orang yang masih memahami Islam itu secara instan. Apalagi dengan saat ini muncul media sosial yang begitu banyak. Teknologi begitu pesat. Semua orang mudah untuk mengakses ajaran Islam. Gitu. Nggak perlu mondok, nggak perlu belajar tetap langsung cari di internet sudah ada. Itu kan instan. Nah, ini sebagai tantangan untuk kita. Ya, bagaimana mau mempelajari Islam secara komprehensif kalau kita hanya mendapatkan ajaran-ajaran Islam secara instan. Banyak tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama Islam. Nah, sampai saat ini masih banyak dia menggunakan jubah yang mengatasnamakan ajaran agama Islam, membawa la ilaha illallah, membawa takbir, ya, tetapi yang dia lakukan adalah pengerusakan ujaran kebencian. Nah, ini tantangan-tantangan di era modern. Terus politisasi Islam, sikap individualisme atau apatis terhadap realitas sosial. Nah, ini jangan sampai menganggap bahwa Islam ini tidak peduli dengan adanya realitas sosial, tidak peduli dengan adanya ekonomi, ya. Tapi Islam ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, tantangan saat ini, apalagi di era pandemi seperti saat ini, yang membuat manusia berjarak antara satu sama lain, ini akan cenderung muncul sikap apatisme, sikap individualisme, sehingga tidak mempedulikan sosial. Nah, padahal Islam sendiri memerintahkan untuk peduli akan realitas sosial yang ada. Nah, itu juga salah satu tantangan. Terus saat ini juga pergerakan masif dari aliran-aliran radikal, ya, dan Islam transnasional. Ya, sudah kita lihat terjadi di Timur Tengah, kehancuran-kehancuran oleh ajaran-ajaran Islam transnasional. Islam transnasional itu dia tidak percaya terhadap adanya hukum di luar hukum Al-Quran, hukum Allah. Sehingga negara yang demokrasi, ya, negara-negara yang tidak menggunakan hukum Islam itu dianggap sebagai togut, dianggap sebagai kafir. Makanya kerjaannya memberontak terhadap pemerintah, terhadap negara. Nah, makanya tadi Islam Nusantara itu juga salah satu misi untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, memberikan pelajaran bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari agama. Karena memang agama dan negara itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan menurut Imam
Al-Ghazali ya, dikatakan bahwa agama dan negara itu bagaikan dua mata uang yang saling menempel, bagaikan dua saudara kembar. Agama sebagai pondasi ya, dan negara sebagai penjaga. Ketika penjaga tanpa pondasi, maka itu akan rubuh. Sesuatu yang tanpa pondasi itu akan rubuh, dan sesuatu yang tanpa penjaga itu akan hilang. Nah, makanya agama sebagai pondasi, negara sebagai penjaga itu harus saling beriringan supaya tidak roboh dan tidak hilang. Nah, jadi Islam transnasional mereka menentang terhadap negara, tidak mau disatukan antara agama dan negara. Padahal Rasulullah SAW ketika pertama kali hijrah ke Madinah itu menamakan kota itu sebagai kota Madinah. Madinah itu artinya berperadaban. Di situ terdiri dari berbagai macam suku tapi hidup berdampingan. Itulah fungsinya negara. Tuh. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah ya, yang tadi saya katakan didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari yang menjembatani dari berbagai macam ideologi ekstrim ya, Abu Hasan al-Asy'ari, dan yang saat ini kita kenal sebagai ahlus sunnah wal jamaah ini sebagai pondasi adanya Islam moderat. Karena ahlus sunnah wal jamaah ini bukan hanya sebagai madhab ya, tetapi juga ahlus sunnah wal jamaah ini menurut Kiai Haji Said Aqil Siraj sebagai manhajul fikri ad-dini. Manhajul fikri ad-dini itu metode berpikir keagamaan ya, al-mustamilu ala syairi hayati yang mencakup seluruh aspek kehidupan melalui nilai-nilai tawassut, tawazun, tasamuh, dan i'tidal. Tawassut yaitu moderat, tasamuh toleransi, terus tawazun keseimbangan atau proporsional, dan i'tidal yaitu keadilan. Nah, jadi ahlus sunnah wal jamaah itu bukan hanya sebagai madhab ya, madhab syariah, madhab teologi saja, tapi juga sebagai manhajul fikri ad-dini yang memberikan pemahaman bahwa agama Islam ini mengatur seluruh aspek kehidupan dengan metode-metode tawassut, tawazun, tasamuh, dan juga i'tidal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.